Oke, selamat datang di kelas lanjutan di eh, kursus membuat website untuk pemula bersama saya Fajar Satria. Oke, di part yang lalu saya telah menjelaskan bagaimana cara membuat website dari nol, terus apa yang harus dipersiapkan. Kemudian saya sedikit memberi penjelasan singkat tentang apa itu domain, apa itu hosting, eh, kemudian ketika kita membuat website persiapannya apa saja, terus kemudian perkenalan dengan CMS atau Content Management System, yaitu sebuah perangkat lunak yang membantu kita untuk mengelola website kita, jadi seperti itu. Terus kita berkenalan dengan salah satu CMS yang cukup populer yaitu WordPress. Kemudian kita belajar menggunakan WordPress dan seperti itu ya. Jadi itu adalah part yang kemarin ya, seperti itu. Oke, lalu di part ini apa sih? Jadi di part ini adalah kita akan belajar mengatur domain dan menyunting halaman website, kemudian menambah atau mengelola akun di website seperti itu ya. Jadi tiga ini utamanya, tapi nanti pasti akan saya sisipkan sedikit banyak mengenai hal-hal yang mungkin bisa dieksplor di dalam pengelolaan website atau penyuntingan website ini sendiri. Oke, oke. Jadi mari kita langsung masuk saja ke materi. Jadi kita masuk ke WordPress. Kita login dulu. Oke. Oke. Jadi setelah kita login, hal yang pertama pasti kita bisa lakukan adalah untuk mengelola website adalah mengelola tampilan ya. Oke. Oke, saya cari customize seperti ini. Nah, jadi sebelumnya misalnya saya punya tampilan seperti ini, jadi saya bisa langsung mengeditnya di sini di dalam customize propertiesnya website. Jadi saya akan jelaskan sedikit masing-masing fungsi dari perangkat atau tools yang bisa digunakan di sini. Jadi yang pertama di sini adalah kita bisa menyunting laman yang ada di dalam website kita. Jadi misalnya kita mau edit ini, kita tinggal klik seperti ini. Nah, kita akan langsung diarahkan ke untuk penyuntingan laman, karena kita tadi mau meng-create atau mengedit laman. Jadi kita bisa pilih kategorinya, kemudian seperti ini. Nah, kalau kita mau bikin baru pun bisa langsung dari sini, tinggal diklik create new menu. Nah, tinggal kita kasih nama di sini. Coba. Nah, kita kasih nama sini, next. Nah, nanti akan menambahkannya, kita tambahkan pilihannya di mana, kita tambahkan di primary. Seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti itu. Nah, kalau kita nah dia akan muncul sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau, hanya muncul di satu tempat saja, tidak ada masalah gitu. Nah, ini membuat menu baru ya. Tapi kalau kita mau create yang sudah ada, nah tinggal masuk ke kategori, karena ini adalah contohnya, ini yang sudah ada.
Jadi di sini, nah kita pilih yang primary, yang utama, kita tambahkan item baru, terus kita pilih namanya coba, terus kita klik add seperti ini. Nah kalau sudah oke, kita klik di primary, nah dia akan muncul seperti ini. Nah halaman baru yang sudah kita buat akan muncul di sini ya. Kita jadi tidak perlu masuk ke dalam dashboard dari WordPress-nya. Jadi kita cukup masuk atau lihat dari edit dari layout ini gitu ya, editornya ini. Oke. Nah terus kemudian pertanyaannya apa dong bedanya kita mengedit di editor ini dan di dashboard seperti yang kemarin gitu. Sebenarnya tidak terlalu berbeda signifikan. Hanya saja kalau kita menggunakan layout ini, kita bisa melihat langsung tampilan dari website kita itu seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa mengkonfigurasinya langsung gitu ya. Tidak perlu menunggu atau visit website yang sudah kita ubah seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya di situ. Jadi kita bisa langsung tune in untuk mengedit di situ. Tidak hanya halaman, kalau teman-teman mau mengubah misalnya judul situsnya, kita mau ubah di sini juga bisa, situs saya misalnya seperti ini. Dia otomatis akan langsung mengupdate tampilannya seperti itu. Nah, jadi lebih interaktif, lebih intuitif lah user interface-nya seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ini untuk editor untuk mengganti atau menambah menggunakan editor yang secara tanda kutip live. Nah, ini menu-menu yang ada di sini. Lalu kalau mau melihat versi mobilenya itu bagaimana? Di sini di bawah sini ada shortcut ya. Di sini kalau kita klik, ini adalah tampilan untuk preview untuk tampilan desktop ya, di PC ataupun di monitor yang lebih besar seperti itu. Nah kalau yang tengah ini tampilan untuk tablet. Jadi mungkin pakai tab atau pakai yang sejenisnya seperti itu. Nah yang sebelah kanan ini untuk tampilan mobile ya, kalau misalnya diakses lewat smartphone atau bagaimana, nah tampilannya akan seperti ini gitu. Jadi kita bisa langsung mempreview, oh kalau kita rubah seperti ini berdampaknya seperti apa di tampilan kita seperti itu. Oke, jadi itu secara kurang lebih perkenalan untuk editor live yang ada di WordPress seperti ini. Oke, terus kemudian selanjutnya kita akan coba kenalan dengan beberapa menu lagi yang ada di sini, yaitu widget. Jadi kalau widget itu kita bisa menambahkan widget di sini. Nah widget ini adalah semacam ya bisa dibilang add-on tambahan yang mungkin akan kita pasang di website kita gitu, seperti itu ya. Jadi widget ini adalah kumpulan yang bisa dipasang gitu ya, plugin-plugin yang bisa kita pasang di dalam website kita. Misalnya kita mau tambah kalender seperti itu ya. Nah kalender Masehi misalnya seperti ini. Kalau sudah kita klik down, kita add widget, kita tambahkan. Oke, terus kita pilih kita pilih tadi tempatnya di footer ya, jadi dia munculnya ada di bawah sini ya, seperti itu. Jadi karena seperti itu, kalau kita mau ubah visibilitasnya, kita mau ubah misalnya tambah page atau tambah tag author dan sebagainya, itu bisa disesuaikan. Tapi karena widget ini menyesuaikan dengan penempatan lokasi yang sudah disesuaikan, biasanya itu dia akan muncul sesuai dengan dia tampilnya di mana gitu ya. Seperti itu kurang lebih seperti itu untuk menambah widget gitu. Jadi ada banyak opsi. Jadi kalau teman-teman mau nambah
blok status, kategori, mungkin link atau yang lain-lain, itu bisa menggunakan widget seperti itu. Terus kemudian ada homepage setting. Jadi homepage ini adalah ini homepage ya, bisa dibilang ini adalah tampilan di mana situs itu pertama kali dibuka seperti itu. Jadi kita bisa set ketika website kita dibuka itu akan tampil apa dulu, home dulu kah, halaman home dulu kah, atau halaman yang lain yang sudah available di sini. Nah, kalau misalnya kita mau ganti, kita tinggal pilih, misalnya saya kalaupun mau ganti ke kontak, oke. Jadi saya ketika website ini dibuka, oke, langsung ke situ ya. Atau kalau misalnya saya tidak mau ke halaman, tapi saya ke latest post, jadi post terakhir atau konten terakhir yang dibuka oleh atau dibuat oleh si author. Jadi kalau misalnya website ini dibuka, maka otomatis akan membuka latest post atau latest konten yang sudah di-create atau dibuat oleh pengelola website seperti itu ya. Jadi ini sangat fleksibel, jadi teman-teman bisa pilih seperti itu ya. Oke, terus kemudian ini untuk navigation. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah additional CSS. Tapi additional CSS ini adalah fitur premium ya. Jadi teman-teman kalau mau atau berminat menggunakan, teman-teman harus langganan dulu atau subscribe dulu di WordPress-nya seperti itu ya. Oke, jadi itu kurang lebihnya. Oke, jadi kurang lebihnya itu untuk part yang pertama. Saya jadi sudah jelaskan sedikit tentang pengelolaan website menggunakan editor yang tersedia atau disediakan oleh si WordPress. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung coba, teman-teman bisa langsung eksekusi perubahan-perubahan yang mungkin teman-teman butuhkan seperti itu. Terus kemudian kalau teman-teman mau customize tema yang sudah ada, teman-teman bisa langsung ke tema. Ya, di sini teman-teman bisa pilih misalnya tema salah satu tema misalnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa customize. Pilih customize dulu. Nah, jadi pilih dulu yang mana. Nah, nanti teman-teman bisa pilih FDemo, oke. Nah, pilih try and customize seperti ini. Nah, ini untuk mengcustomize template baru yang akan kita terapkan seperti itu di website kita. Jadi lebih praktis, kita bisa tidak langsung mau implement langsung di website kita, tapi kita masih ingin mengeditnya dulu sebelum diimplement. Kalau sudah merasa cocok, baru tinggal di klik activate and save seperti ini, dan dia akan langsung merubah tampilan yang ada di dalam website kita seperti itu kurang lebih. Jadi mungkin itu. Oke, saya balik lagi. Oke, jadi kemudian lanjutannya kita akan membahas tentang bagaimana sih kita mengkonfigurasi domain pada website kita. Jadi kalau kita sudah berniat mengkomersilkan mungkin ya seperti itu website kita, kemudian kita ingin membelikan domain yang real, yang lebih bisa mudah diingat ya, tidak panjang seperti itu. Gimana sih kita untuk memberikan domain pada website kita? Jadi langsung saja kita masuk ke materi seperti itu. Teman-teman bisa juga baca dari slide yang sudah saya berikan seperti itu. Jadi di sini kita kembali lagi ke sini. Di website terakhir kita yang sudah kita buat terakhir ya. Terus kita ke my sites dulu.
Nah, di sini ada kita pilih menu manage atau pengaturan, pilih ke domain seperti ini. Nah, teman-teman bisa pilih domain yang teman-teman akan beli seperti itu ya, sewa selama setahun seperti itu ya. Jadi tinggal klik di sini add domain to this site. Jadi kalau sudah cocok, tinggal pilih select. Di sini ada tertampang harga-harganya ya. Ini tertagih setiap tahun seperti itu ya. Lalu tapi kalau teman-teman tidak mau beli domain di WordPress secara langsung, teman-teman bisa beli di tempat lain dan diarahkan domainnya itu ke WordPress ini ya, seperti itu. Jadi coba clear dulu, hapus. Oke, nah teman-teman bisa ke setting, terus nih pilih ke change your set address seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau membeli domain di tempat lain bisa, nanti bisa tinggal diarahkan ke WordPress-nya teman-teman di sini seperti itu ya. Oke. Jadi itu adalah cara untuk menambah domain. Nah, jadi cukup mudah harusnya untuk menambah domain di sini ya, teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah materi berikutnya adalah menambahkan akun untuk akun baru pada website kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin punya staff atau mungkin punya teman atau partner yang membantu mengelola websitenya teman-teman, nah teman-teman bisa menambahkannya ini user mereka untuk bisa ikut membantu mengelola website ya. Jadi user management seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Jadi bisa ditambah, bisa diberi aksesnya apa saja itu nanti kembali ke teman-teman mau setting seperti apa, seperti itu ya. Oke, jadi untuk mengatur user teman-teman perlu ke sini, ke setting, terus ke people atau ya akun itu. Nah di sini nanti akan muncul user atau list daftar user yang sudah pernah ada di websitenya teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman mau daftarin baru, nah teman-teman bisa pilih invite. Nah nanti tinggal dimasukkan alamat emailnya user yang akan diberikan seperti itu ya. Tinggal di invite via email, nanti dia tinggal buka inbox emailnya, tinggal approve seperti itu. Nah di sini untuk role, nah di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau administrator itu berarti dia full power ya, jadi dia bisa melakukan apapun yang ada di dalam website seperti itu. Terus kalau editor itu ya dia hanya bisa mengakses ke halaman dan posting. Kemudian author dia hanya bisa nulis, dia hanya bisa mengupload foto, mengedit konten dan mempublish atau menulis post-post mereka seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya kontributor. Kontributor ini adalah dia tidak bisa dia bisa menulis, dia bisa mengedit, tapi dia tidak bisa mempublish. Jadi harus ada persetujuan dari orang lain gitu. Terus ada yang terakhir adalah follower. Follower ini adalah ya dia hanya bisa membaca saja, jadi tidak bisa mengedit atau menambah konten apapun di website kita seperti itu. Kemudian di sini ada message, kalau kita mau nambahan pesan mungkin untuk dijelaskan role apa yang akan kita kasih seperti itu. Terus kalau sudah tinggal dikirim invitation ya seperti itu. Jadi itu kurang lebih untuk menambah orang. Terus kemudian kalau mau mengedit gimana dong? Di sini tinggal dilihat di listnya orang ini. Nah nanti tinggal diedit role-nya seperti apa di sini. Seperti itu. Karena kebetulan di sini saya hanya satu. Ya.
hanya muncul satu orang saja seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada follower, ada email follower, ada invite. Jadi kalau teman-teman sudah mungkin mempublish, follower websitenya akan muncul di sini. Kemudian kalau follow-nya dia berdasarkan follow email, by email dia akan muncul di sini. Nah, invite ini adalah yang sudah kita invite gitu. Orang yang sudah kita invite tapi dia belum approve invite kita gitu. Jadi dia belum, hanya terkirim saja di inboxnya, belum di action gitu, belum dilakukan action apapun gitu di dalam invitationnya gitu. Jadi kurang lebihnya itu. Oke, kemudian itu kurang lebihnya untuk menambahkan website ya, menambahkan akun di website kita. Jadi untuk mengelola seperti itu ya. Jadi itu, terus kemudian, nah yang terakhir ini adalah soal ini kan tampilan modern ya, atau tampilan yang sifatnya minimalis. Jadi kalau teman-teman ingin lebih powerful lagi, teman-teman bisa klik yang di sini, WP admin. Nah, ini akan membuka tampilan WordPress mungkin bisa dibilang old school ya, jadul, tapi ini menurut saya lebih kompleks untuk tampilannya, tapi tidak masalah. Teman-teman juga bisa pakai ini atau pakai versi yang tadi, yang versi lebih clean ya, lebih modern seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Di sini juga teman-teman bisa edit post seperti ini. Ini tampilannya lebih jadul ya. Jadi lebih jadul seperti itu. Kalau mau upload gambar, tinggal ke media, lalu teman-teman bisa pilih add new di sini, tinggal di drop gitu. Kalau yang tadi kan tampilan yang sebelumnya kan kita bisa langsung attach tuh. Kalau ini kita perlu attach dulu di sini, kita perlu masukkan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Terus plugin pun sama. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan singkat juga soal plugin ya, plugin di WordPress. Jadi WordPress ini cukup powerful, kalau saya bisa bilang CMS yang cukup powerful. Kita bisa buat website untuk keperluan yang bermacam-macam. Teman-teman bisa bikin blog, teman-teman bisa bikin company profile, teman-teman bisa bikin social media bahkan, atau teman-teman bisa bikin yang namanya e-commerce seperti itu. Jadi teman-teman bisa pergunakan yang namanya plugins. Nah, perlu diingat, plugins ini tidak semuanya free, jadi ada yang berbayar. Dan untuk mengaktifasikan plugins di WordPress, kita juga perlu menggunakan paket yang premium atau business plan di sini. Jadi di sini hanya menjelaskan saja apa yang bisa teman-teman lakukan dengan websitenya teman-teman nextnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mau menggunakan untuk e-commerce, teman-teman bisa pakai ini, salah satunya WooCommerce, cukup populer juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa install juga, bisa pakai juga di websitenya teman-teman gitu. Jadi cukup mudah lah gitu. Jadi ada banyak lagi. Terus ada SEO, kalau teman-teman butuh SEO seperti ini. Nah, ini bisa juga menggunakan plugin yang terdapat di dalam WordPress seperti itu. Jadi cukup banyak ya teman-teman, bisa apa namanya, bisa ribuan yang ada di sini gitu. Yang mulai dari yang free, yang gratis, sampai yang berbayar pun ada gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya terangkan di materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya.